Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laluna Hilwa Intisal. Di sini saya akan melanjutkan resum dari materi Prophetic Leadership, yaitu pembahasan mengenai karakteristik kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, Khalifah Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling memenuhi kriteria sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Oleh karena itu, setelah Rasul wafat, yang menggantikan adalah Khalifah Abu Bakar. Karena dari sekian banyak sahabat, yang paling memenuhi kriteria sebagai pemimpin itu adalah Khalifah Abu Bakar. Dan selama pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar didasarkan pada prinsip Islam dan hukum syara, serta dipilih melalui musyawarah dan dibaiat oleh sahabat setelah Nabi wafat. Abu Bakar memiliki model-model kepemimpinan yang patut kita contoh. Yang pertama, karakteristik B atau kepribadian yang kuat, keteladanan dan kesolehan, visi misi yang jelas, dan memiliki keberhasilan serta prestasi. Yang kedua, democratic B atau musyawarah, mengutamakan kepentingan umum, terbuka dengan kritik, dan juga setara di hadapan hukum. Khalifah Abu Bakar memiliki beberapa julukan, yaitu Al-Atiq, yang artinya terbebas dari api neraka. Kemudian ada As-Sohib, yang artinya adalah sahabat terdekat, karena Khalifah Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi, sekaligus sebagai support system Nabi yang paling setia. Kemudian julukan Al-Awwah, yang artinya kelembutan sifat Abu Bakar dan takut yang mendalam kepada Allah. Selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar dulunya adalah salah satu pembenci Islam, dan Khalifah Umar itu sangat dinantikan keislamannya oleh Nabi, karena Khalifah Umar dibekali dengan kecerdasan secara kognitif dan juga emosional. Oleh karena itu, Khalifah Umar memiliki beberapa julukan. Yang pertama ada Al-Faruq, artinya pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian Abu Faiz, yang artinya kecerdasan dalam mengatur pemerintahan dan juga strategi perang. Untuk karakteristik Umar bin Khattab, yang pertama adalah dekat dan sangat perhatian dengan rakyatnya. Yang kedua, memiliki jiwa yang besar dalam menerima kritikan. Yang ketiga, gigih dan setia membela Islam. Yang keempat, beliau merupakan tipe pemimpin yang koleris atau tegas dan logis. Kemudian ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang Khalifah Umar terapkan dalam kepemimpinannya. Yang pertama adalah devisa negara yang terdiri dari zakat, ghanimah, fai, kharaj, jizyah, dan usyur. Yang kedua, Baitul Mal, yang menjadi cikal bakal lembaga keuangan yang saat ini kita kenal dengan bank. Memiliki fungsi sebagai mengumpulkan dan membagikan harta pada yang berhak menerima gaji seperti gaji kepala negara, gaji pegawai sipil, dan juga gaji tentara. Yang ketiga, ada kebijakan moneter. Dengan kebijakan ini, pemerintah mampu menambah devisa negara dengan dinar dan dirham, dan pada saat itu nilai tukar itu sangat stabil. Yang keempat, ada 4 kebijakan Umar dalam menangani kemiskinan, yaitu yang pertama dengan mendirikan departemen-departemen. Yang pertama ada departemen militer, kemudian departemen kehakiman, departemen hukum, departemen pendidikan, dan juga departemen asuransi sosial. Selain itu, Umar juga menjaga pengoptimalan zakat agar harta tidak hanya dikuasai oleh golongan orang-orang yang kaya. Itu hanya beberapa kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Khalifah Umar. Tentunya masih banyak lagi. Kita lanjut, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman memiliki gelar yaitu Zunnurain, yang artinya memiliki 2 cahaya, karena beliau menikahi 2 putri Nabi. Dan ada beberapa proses pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah perluasan wilayah, kemudian ada penyeragaman mushaf Al-Quran, ada meredam kekacauan yang terjadi pada awal pemerintahannya. Karena pada saat pemerintahan Utsman, sangat banyak perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin itu sendiri. Seperti
dengan dipicu oleh banyaknya muslim yang tidak mau membayar zakat, perpecahan umat akibat adanya pelencengan bacaan Al-Quran, dan juga adanya fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba, yaitu fitnah bahwa Khalifah Utsman ini telah melakukan nepotisme. Dan saking banyaknya perpecahan yang terjadi di era pemerintahan Utsman berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman oleh Amr bin Hamid. Kemudian yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau diangkat sebagai anak Rasul pada usia 6 tahun, dan ketika dewasa ia dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra. Beliau memiliki julukan Babul Ilmi, yang artinya pintu pengetahuan, karena ia memiliki pengetahuan yang luas, sehingga ia mampu menjawab pertanyaan sulit dari kaum Yahudi dan membuktikan kebenaran Islam dengan kecerdasannya itu. Kemudian sebagai khalifah yang menggantikan Utsman, Ali memiliki beberapa ciri khas dalam sistem pemerintahannya, yaitu yang pertama, kembali ke prinsip Al-Quran. Ali berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad dalam pemerintahan. Penekanan diberikan pada keadilan, kesederhanaan, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pemisahan kekuasaan, yaitu pemisahan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan juga yudikatif. Ali membentuk Dewan Penasehat yang terdiri dari sahabat Nabi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dan juga Ali melakukan penegakan keadilan. Ali dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas, memerangi korupsi dan nepotisme, dan juga Ali mendelegasikan sebagian besar kekuasaannya kepada gubernur di daerah-daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahannya. Kemudian yang kelima, pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Ali itu sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan, dengan mendirikan perpustakaan, kemudian mendirikan sekolah, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Walaupun demikian, dalam masa pemerintahannya, beberapa sahabat Nabi juga ada yang tidak sepakat dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Ali. Hanya itu, pada masanya juga banyak terjadi pemberontakan dan perpecahan politik yang terjadi, yang pada akhirnya berujung pada pembunuhan Ali oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam, yang kemudian membuka jalan Muawiyah menguasai kekhalifahan. Dan Khalifah Ali radhiyallahu anhu akan selalu kita ingat sebagai prajurit muslim yang paling pemberani, yang mampu menegakkan hukum dan keadilan, dan menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dalam Islam. Itulah karakteristik kepemimpinan dari 4 khalifah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajarannya dan menjadikan kita sebagai pemimpin yang baik untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.